Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nyubriku Channel. Lebaran Ramadan ya. Waktu kita bakal lebih panjang seharusnya untuk refleksi, untuk mikir, untuk ibadah, untuk fight. Karena ngebeat sebenarnya itu bukan ngebeat pas orderan lagi rame atau pas aku lagi enak-enaknya. Nah, Ramadan ini sebenarnya buat pembuktian buat teman-teman, mau driver lama, driver baru. Ngerti nggak sebenarnya esensi dari ngebeat itu? Kenapa server bisa milik kita? Kenapa kita bisa jadi prioritas server segala macam? Pembuktiannya sebenarnya sekarang. Karena Ramadan itu selalu unik. Ramadan itu adalah momen dimana waktu order itu numpuk di beberapa titik. Contoh, ketika sahur, ketika buka. Nah, order tuh numpuk di situ biasanya. Kalaupun ada siang, mungkin ya namanya orang mungkin ada beberapa yang nggak puasa mungkin dan dia mesen food, atau mungkin di daerah situ banyak yang nggak puasa gitu loh. Mungkin misalkan daerah-daerah buat teman-teman yang mungkin lebih banyak daerah non muslimnya mungkin. Oke, cuman kali ini kita nggak bahas itu, kita bahas hal-hal yang lebih mendasar sebenarnya. Ada yang menarik adalah diskusi yang nggak pernah habis dari mungkin 5-6 tahun lalu ya, awal-awal ojol masuk adalah masih perlu nggak sih nitik? Itu adalah pertanyaan besar yang selama ini selalu nggak ada habisnya buat orang-orang gitu loh. Nah, kalau boleh saya berpendapat, sharing, dan ini bukan pendapat yang mutlak sebenarnya, masih layak dan cocok untuk diperdebatkan, dan teman-teman bisa open diskusi, kita ngomong di komentar. Masih perlu nggak nitik? Nah, cuman yang menarik adalah diskusi itu bakal lebih menarik kalau kita jawabnya dengan logis ya. Bukan banyak pertimbangan karena asumsi pribadi yang memaksakan ataupun yang kesel pribadi gitu, emosi. Ayo loh, kalau mau diskusi ayo diskusi. Gue dari dulu selalu open soal hal ini. Oke, masih perlu nggak sih nitik sebenarnya? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Kita balik lagi ke awal. Kalau buat saya pribadi, terlepas bahwa ini pemilik produk, tukang oprek segala macam, ya perlulah nitik kalau buat saya. Kok bisa? Ya karena nitik kalau buat saya sih memperbesar peluang untuk mendapatkan order. Kok bisa memperbesar? Ingat loh, memperbesar bukan memastikan teman-teman dapat order. Itu yang kadang selalu penting buat saya kalau ada teman-teman yang datang ke rumah mau ngoprek segala macam, adalah menjelaskan tentang hal-hal ini, adalah menjelaskan tentang hal ini penting. Sorry ya kalau ngomongnya sering jelimet, biasa nih baru buka puasa nih, perut masih berantakan. Baik lagi ke topik adalah masih perlukan titik. Nah, kita pertama pahamin paling dasar adalah gunanya buat apa. Nah, fake GPS itu gunanya adalah memindahkan lokasi GPS kita. Kenapa lokasi perlu dipindahkan? Oke, kita omongan lagi ke paling dasar. Kenapa order bisa nyampe ke Anda? Kalau hakikat sederhananya adalah karena Anda di sekitar posisi order. Contoh, di Depok nggak mungkin dong masuk orderan dari Kelapa Gading, dari Depok ke Jakarta Utara. Atau mungkin posisi lagi di Bandung, nggak mungkin dapat order dari Semarang. Kok bisa? Indikatornya apa? Kenapa yang di Semarang dapat order dari Semarang? Ya GPS itulah. Karena pada hakikatnya order diberikan ke driver yang terdekat. Soal asumsi driver terdekat itu berapa meter, nah itu balik lagi ke masing-masing aplikator. Itu adalah fix dasarnya, mutlaknya seperti itu. Karena ya nggak pernah dong nyasarnya kon jauh-jauh. Cuma masalahnya kenapa nggak masuk ke kita? Kita kan lebih dekat sama spot order. Nah, itu topik yang berbeda. Fungsi dasar yang dulu fake GPS itu apa? Itulah fungsinya sebenarnya, memindahkan lokasi GPS kita ke sesuai yang kita mau. Oke, ya kan? Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngoprek terus masang fake atau apapun itu, ketika fungsi dasar ini bekerja dan fungsi dasar ini sudah berubah, misalkan bisa nitik, nggak terdeteksi, seharusnya tugas tukang oprek sampai titik itu tuh selesai. Karena fake sudah pindah, titik sudah pindah. Oke? Poin pertama itu. Yang jadi masalah adalah teman-teman suka menghubungkan itu terhadap efektivitas terhadap order. Kita contoh bahasa yang sederhana adalah, begitu nitik jadi lebih enak nggak order? Nah, itu yang sering timbul omongan yang sekarang ini. Kalau saya sih balik lagi sederhana. Indikatornya untuk mendapatkan order, apakah cuma lokasi yang dekat, lokasi sekitar resto? Enggak dong, untuk saat ini. Kalau teman-teman ngomong 2017, 2018, 2019 mungkin terakhir di Gojek itu yang kita bisa lakuin sesuatu di handphone atau di APK, jadi bat semuanya,
kita bisa ngomong itu fix, tapi kan sistem berkembang. Kenapa sistem berkembang? Buat ngakalin nitik? Bukan, sebenarnya nggak ada hubungan ke sana. Aplikator itu cuma memastikan bahwa order nyampe ke pihak yang tepat. Itu poin utama. Kok bisa? Ya harus dong. Kebayang nggak sih kalau Anda customer prioritas yang menghabiskan uang 10 juta, 12 juta per bulan di Gojek, di Grab, di Shopee buat food, tapi dapat setiap Anda ngelempar order, dapat ke driver yang mungkin belum pakai sepatu atau ketiduran, atau driver yang dengan mudahnya gantungin order aja tanpa kejelasan, di chat nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Kan jadinya nggak mungkin dong. Anda tahu dong, ketika memperlakukan pejabat negara dan perlakuan orang biasa di tempat publik pasti beda. Nah, fungsinya adalah gitu sebenarnya kalau buat saya. Customer yang baik harus dapat driver yang baik. Nah, jadi masalah driver baik ini indikatornya apa di server? Itulah yang timbul sekarang. Mungkin history ordernya lebih banyak, jarang melewatkan order, kecepatan menjalankan order, itu masuk indikator dan masing-masing teman-teman pasti tahu. Yang jadi masalah ada kondisi driver sekarang adalah mereka tuh terlalu sering mikirin hal-hal yang enggak di luar kapasitas mereka. Aduh, sorry. Misalkan, wah ini udah skripnya nih, wah sekarang logaritma driver sekarang begini nih, wah ngomongin hal-hal yang sebenarnya kalau kita breakdown lebih dalam, kalau kita telah atau kita bedah lebih dalam, ya mereka pun nggak punya dasar ngomong gitu, masih asumsi. Itulah yang kadang buat saya tuh, bukan semua orang nggak berhak untuk belajar, berhak semua untuk belajar. Cuman kita akan lebih dewasa kalau kita bicara hal-hal yang kita tahu dan dekat dengan kita. Ketika teman-teman tahu, wah nggak banyak cancel, gue dihargain. Ratingnya bagus, gue dihargain. Bang, ntar dulu bang. Gue rating 4,9, teman gue rating 4,2, kok order gacoran dia. Lihat lagi, 4,9 dari 10 order, sementara dia 4,2 dari 200 order, ya jelas jauh. Jam terbang bagusan dia. Ibaratnya kalau Anda ngorder itu dapat cap sekali, capnya banyakan dia. Dan server lebih yakin ngelempar ke driver yang mungkin historinya lebih banyak, lebih bagus dalam mungkin 1-2 minggu atau 3 bulan ke belakang sekalipun. Itulah problemnya adalah masalah nitik masih perlu apa enggak. Jadi ketika fungsi nitik itu sudah bekerja, seharusnya tugas titik itu ya sudah berjalan dong. Oke, kalau dihubungin sama order, berarti ada hal-hal lain yang emang teman-teman tuh harus bahas, dan itu teman-teman sendiri yang tahu gitu loh. Sebagai contoh adalah ketika kita nitik, anggaplah ikut member yang harganya nggak ketolong lah, dibilang teknologi paling maju lah, atau mungkin sekali nitik bisa 7 lokasi, tapi masalahnya teman-teman sering cancel. Terus apakah akun tetap hidup? Atau mungkin gue dari suntik history nih bang, orang nggak pernah cancel, cuman lo bawanya cancel mulu, ya tetap aja dong order dikasihnya pasti ngedrop kan. Nah artinya adalah ada dua pihak yang terlibat nih, antara tukang oprek atau mod atau handphonenya, dan yang kedua dari sisi dari driver itu sendiri, gimana dia bawa akunnya, gimana dia ngebitnya, jam online-nya gimana. Itu seharusnya penting juga buat teman-teman. Oke, balik lagi ke topik yang paling dasar dulu ya. Masih perlu nggak nitik? Kalau buat saya masih perlu. Karena ketika teman-teman nggak nitik, anggap si Joni di Basecamp A, di situ aja dia dapat dengan restoran yang macam-macam. Gua nggak nitik, akun gua ngeblast. Oke, pertanyaan gua adalah seberapa lama Joni bisa bermain seperti itu? Ya seharusnya lama dong. Mangan gua nggak nitik, gua nggak culas, gua nggak pernah cancel. Coba dibuktiin di lapangan. Teman-teman yang lama mungkin paham lah. Ketika Anda nggak nitik dan dapat order di situ-situ aja, biarpun ngeblastnya kemana-mana restorannya, tapi titik dapat order di tempat yang sama, apa bedanya sama Anda nitik? Sama dong seharusnya. Tapi kan gue nggak nitik bang. Loh, masalahnya server tahu nggak lo nitik? Kalau yang nitik sama nggak nitik nggak kena notif, asumsinya adalah server nggak tahu dong lo nitik. Karena kalau lo tahu pasti dikasih notif dong, dikasih peringatan. Ketika server nggak tahu lo nitik apa enggak, cuman yang pasti yang satu nitik di McD mulu, yang nggak nitik di Basecamp mulu titiknya, sama aja posisinya, titiknya koordinatnya nggak pernah berubah. Nah itulah buat gue, kenapa harus nitik? Karena nitik itulah yang ngebebasin kita untuk berada di mana aja yang kita mau sesuai titik. Nggak apa-apa lo nggak nitik, cuman lo pindah seharusnya, lo jalan naik motor. Cuman berapa driver sih yang bisa kayak gitu? Yang dia pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sana.
Kadang-kadang kan nyaman tuh perlu. Udah enak ngobrol di sini, udah enak nongkrong di sini. Di sini enak bang ngecasnya. Itulah buat gue fungsinya nitik. Oke? Nah yang jadi masalah, bang tapi kok nitik spotnya nggak sesuai dapetnya. Nah ini sebenarnya bukan fungsi dari fake itu sendiri. Fungsinya fake tuh nggak ada ngubungin ketika lo nitik di MACD harus dapat MACD. Nggak ada tukang fake yang bener atau tukang oplet sekalipun yang menjanjikan bahwa lo dapat titik di tempat sesuai lo nitik. Itu kan sebenarnya ada faktor lain yang bisa bikin keputusan seperti itu adalah dari aplikator. Beberapa bulan lalu Shopee selalu nge-blast dapat ordernya. Aplikator ngatur dong. Nggak boleh yang terlalu dekat lagi nih dapat order nih. Oke, nah sekarang balik lagi ke sekarang yang terdekat dapat order. Artinya apaan? Jadi nggak ada hubungannya tuh nitik harus dapat spot yang order. Nah yang lucu adalah bang, gue stop dulu membernya. Kenapa? Karena ordernya ngeblast. Ya buat gue tuh nggak ada masalah. Buat gue kalau gue pribadi ketemu customer kayak gitu, ya berarti dia nggak ngerti fungsinya nitik. Kalau dia ngerti, nggak mungkin dong dia langsung sorry kepotong. Tadi tiba-tiba ada yang dateng ngoprek handphone. Balik lagi ke soal titik tadi ya. Ada customer yang bilang bahwa ordernya nggak sesuai spot nih bang. Gimana nih bang? Nah fungsinya fake sebenarnya sudah berjalan. Nah sekarang tinggal balik lagi ke server gimana distribusi ordernya. Dan hal itu hal-hal yang sebenarnya di luar kapasitas tukang oprek, tukang mod maupun tukang fake-nya. Nah yang jadi masalah sekarang adalah kalau kita ngerti fungsinya fake itu sendiri untuk apa, konsekuensinya adalah yang timbul gimana cara maksimalinnya. Itu aja sebenarnya poinnya sih. Bukan soal ini fake kepake apa enggak, ya pasti kepake dong. Opsinya kan jelas, teman-teman mau muter manual atau GPS-nya aja yang pindah. Kalau mau muter manual ya teman-teman muter motornya, coba-coba restonya, coba-coba spot yang baru. Ya kalau enggak mendingan fake-nya aja yang pindah. Oke? Nah yang pasti manfaat dari nitik adalah salah satunya adalah pengulangan spot. Jadi kalau kita nggak nitik itu, kecuali kita mau pindah motornya ya, adalah pengulangan spot itu. Oke, nah sekarang kita ngomong deh, yang menarik dari nitik apa sih? Nah nitik tuh yang pasti sih, teman-teman tuh buat gue lebih fair. Lebih fair yang gini, pernah nggak ngerasain sih kalau lo masuk resto, nyata udah ada yang nongkrong di situ. Mungkin bahasa sekarang tuh yang bilang toke kali ya. Nah kalau ada yang nongkrong di situ, kan jadinya kan kita agak risih kan. Opsinya dua, lo melebur di sono, kalau enggak ya lo cari resto yang gak ada tempat nongkrong. Buat gue gak fair banget. Gak boleh dong, seharusnya ada driver yang sama-sama kita cari nafkah dan menguasai resto. Ya itu gunanya nitik kalau buat gue sih. Biar kita gak jadi orang yang kayak gitu. Kan kadang kasusnya lucu. Misalnya gini, lo masuk restoran terus ada orang yang negor lo gara-gara, bang lo nitik bang ya, kok dari luar lo dapet. Oke, lo ditegur, katanya kenapa? Kalau nitik gak fair bang. Oke, nitik gak fair. Tapi lo juga jangan makan di resto dong. Kan gue jadi risih mau masuk. Gue mau nongkrong bareng-bareng apa welcome kalau anak lama. Ya banyak yang bilang welcome aja sini nongkrong bareng. Iya satu tempat. Kalau gue mau main di 6-7 resto gimana? Apa setiap basecamp harus kita samperin satu-satu akhirnya mulai baru lagi, kan repot juga. Nggak apa-apa, bersosialisasi tuh baik, nongkrong bareng-bareng tuh baik. Cuman harus disadarin nggak semua driver punya kemampuan komunikasi sebaik itu. Di mana dia nongkrong punya temen, di mana nongkrong dia temen. Kadang-kadang ada tempat-tempat yang dia lebih masuk di situ gitu loh, lebih nyaman di situ. Ya akhirnya nitik. Buat gue nitik tuh lebih fair karena kita semua bareng-bareng, entah lo di mana, kita bertempur di tempat yang sama, tikor yang sama. Buat gue lebih fair dibandingin lo ngebajak restonya. Sama aja sih. Itu masalah nitik konvensional sama enggak. Konvensional adalah lo di situ. Yang nggak konvensional yang pakai fake, mungkin yang lebih bahasanya lebih kekinian adalah titik lo aja di situ, orangnya nggak harus di situ. Itu satu masalah titik. Terus yang kedua, sadar nggak sih lo, nggak semua resto tuh nyaman dengan kondisi driver yang ada banyak di depan nungguin, atau mungkin pengunjung mungkin. Apalagi kita belajar kemarin kasus pandemi, ketika semua orang berusaha menjaga jarak karena risih. Dan ini bukan ngomongin corona ada apa enggak, itu omongan bakal panjang 2 hari. Cuman kita mikir adalah hak setiap orang untuk ngerasa nyaman. Dia mau masuk resto udah banyak ojol nongkrongin depannya, kan nggak baik juga dong. Bagus kalau restoran gede, kalau warung gado-gado lo tongkrongin, ibunya kan kasihan. Mungkin ada yang mau makan di situ jadi nggak jadi. Dan yang kedua, pernah nggak sih ada ojol yang nongkrong tuh nggak nyampah, entah puntung gelas kopi, kan kasihan juga warung mereka. Biarpun lo kebantu juga mereka beli di sana, cuman nggak semua orang gue rasa di restoran tuh nyaman, karena banyak
saudara-saudara gue pun ngerasain hal yang sama. Ketika tempatnya ditongkrongin di ojol juga ya nggak ada, karena emang nggak semua tempat itu ada disediakan tempat buat ojol nongkrong. Kan kadang-kadang begitu. Terus yang kedua adalah ketika lo nongkrong di dalam gang tapi lo nitik segala macam, kan lo ngebantu juga orang-orang kecil yang mungkin bisa hidup sebenarnya yang mereka sepi. Bantu-bantuin lah, bikin BC-BC lah di dalam-dalam, yang penting lo bisa nyari order di mana aja buat gue. Terus yang kedua adalah lo tuh nggak mangkal di pinggir jalan. Kan resiko bang, dari motor resiko, di sub belum kedua dilihat orang juga image-nya, kok ojol pada di jalan ngapain sih. Mendingan lo pada ngumpet di mana, di dalam, tapi lo nitikin di luar, dan lebih rapi kalau buat gue gitu loh. Itu sih yang paling poin-poin utama sih. Jadi kalau nggak ada lagi yang nguasain resto kayak zaman dulu, nggak nitik awal-awal Gojek masuk kan, resto dijagain beberapa geng, sampai grup resto mana sampai ada bajunya loh, sampai seakan-akan itu punya mereka, dan buat gue tuh nggak fair banget, nggak relevan untuk zaman sekarang lah. Terus yang kedua adalah lo bisa ngebantu warung-warung kecil karena lo bikin BC di pinggiran. Terus yang kedua, lo nggak nyampah, nggak ada risiko, di jalan juga tertib, orang juga mau jalan masuk resto nggak pusing, dan buat gue sih lebih fair. Nah masalahnya balik lagi ke teman-teman, masih perlu kan nitik? Nah penjelasan saya sebenarnya agak nggak relevan tadi kalau dihubungin sama, ya bang lo kan penyedia jasa fake, lo kan tukang oprek, itu kemauan lo aja biar semua orang akhirnya kepikiran ngelakuin hal itu. Buat gue nggak ke situ. Coba lo dengar tadi semua asumsi gue, coba dengar, tanggapin dengan positif, ya akhirnya pikirannya bisa masuk lah. Maksud gue masuknya gini, gue nggak maksa lo terima pendapat gue, tapi setidaknya lo harus logis juga. Kalau emang omongan masuk akal, masuk logika, ya lo terima lah. Nggak cuma memperdebatkan gara-gara dia mau penjual vote, maunya dia, enggak lah. Justru problemnya adalah ketika lo terlalu picik kayak gitu, ya lo harus fair juga. Kalau lo nyaranin orang nggak nitik, oke, lo semua cabut dari resto. Apa mungkin bikin tempat bersama buat nongkrong, lebih fair. Ketika lo nggak nitik tapi lo kuasain resto, kalau ada orang luar lo tanyain, buat gue yang nggak ada bedanya sama lo nitik sih. Nah balik lagi, nitik boleh nggak sama aplikator? Nah ini urusannya domainnya aplikator, bukan domainnya kita. Kalau emang aplikator nganggap ini nggak boleh, ya biarlah mereka menindak. Kan bukannya udah di sistem notif, ya kan? Bukan tugasnya driver saling menghakimi satu sama lain dong. Ketika lo ngomong SOP, dan yang penting buat gue adalah kalau lo mau ngomong yang fair, ya lo ngomong di semua sisi. Contoh paling gampang adalah begini. Kalau lo ngomong nitik nggak boleh soal aplikasi, oke. Pernah nggak aplikator nyaranin lo pakai celana pendek dan sandal jepit ketika hujan? Enggak dong. SOP-nya lo tetap sopan, pakai jaket, bukan jaket komunitas. Nah, di satu sisi lo ngomong peraturannya nggak boleh nitik karena aplikator nitik, tapi di sisi lain lo bilang, oh ini nggak apa-apa karena kondisi bang hujan. No. Peraturan itu global loh. Kan udah ada jas hujan, tetap dalamnya jaket Shopee dong. Boleh nggak aplikator lo bawa 2 aplikasi? Boleh nggak aplikator itu misalkan lo jadi joki? Jadi maksud gue, kalau lo mau ngomong bener sekalian. Cuma di satu sisi lo ngelarang, di sisi yang lain lo ini oke karena lo difasilitasin, ya nggak fair juga buat gue. Jadi buat gue, kembalikan ke teman-teman. Perlu nggak nitik, sesuaikan dengan kebutuhan. Cuman kalau di saya dan mungkin beberapa teman admin yang sepakat, nitik tuh perlu karena bisa memperbesar peluang lo order tanpa lo harus pindah manual. Karena jujur, muter-muter tanpa order itu nggak enak bang. Lo jalan ke sini nongkrong sebentar di depannya, jalan ke sini nongkrong sebentar ke depannya, dan buat gue tuh ganggu banget. Semangat lo juga bahaya, belum lagi dari psikis lah, mental lo yang nunggu di pinggir jalan sendirian ngelamun kan nggak seru juga. Baliklah ke base camp masing-masing, nitikin. Kalau emang nanti harus pindah zona, carilah base camp tempat lain yang lo bisa bebas nitik di mana aja. Lo nggak terkunci dengan gue di sini, ya restoran 5-6 resto sekitar gue cuman itu doang. Buat gue nggak fair juga, karena semua driver berhak dapat order, termasuk yang nggak nitik sekalipun. Cuman kalau yang nggak nitik menyalahkan yang nitik gara-gara dia nitik, itu salah juga bang. Karena nggak cuma modal titik untuk dapetin order dengan lancar dan akun nggak gagu. Butuh juga konsisten terhadap jam waktu, konsisten menjalankan order, dan konsisten nggak ngensel. Dan itu dilakukan oleh semua teman-teman yang nitik. Kadang-kadang kita ngeliat dari kesalahannya aja, dia sih begini, dia sih begitu. Pas dia usaha, pas dia giat, pas dia rajin, lo nggak ngitung itu gitu loh.
Nggak bisa juga begitu mereka nitik terus lo jadi lancar padahal sering cancel, nggak bisa juga zaman sekarang. Mereka tetap butuh pembuktian terhadap server, konsisten terhadap ngejalanin order, itu juga. Jadi buat gue nitik salah satu faktor doang yang emang bisa ngebantu, tapi faktor lain tuh banyak dari sisi driver itu sendiri. Jadi yang gagu, yang nggak nitik, jangan cuma teriak-teriak nitik mulu, lo juga harus rajin. Mungkin yang nitik bangun lebih pagi dari lo dan pulang lebih malam dari lo. Ya usaha dia lebih bagus dong bang. Lo kayak aja di kantor bang. Masa sih orang yang kerjanya lebih bagus nggak dapat reward, nggak dapat penghargaan, nggak dapat pengakuan dari tempat dia kerja? Ya pasti pengakuannya ada dong. Dan di Gojek, di Ojol, di Shopee, di Grab, pengakuan itu adalah ya orderan yang lancar. Ketika orang ngejalanin order lebih banyak daripada lo, ya pasti gajinya beda dong. Pasti pendapatan lebih besar dong. Itu aja sih poinnya. Oke teman-teman, yang mungkin kurang setuju sama asumsi gue nih, bisa coba di komennya di kolom komentar. Semua orang berhak ngomong kok. Cuman satu poin, logis. Kalau lu cuma nyap-nyap nggak jelas tanpa alasan, buat gue bukan diskusi. Itu namanya mama ngedumel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar teman-teman. Semoga lancar puasanya, semoga lancar ngebitnya, semoga dapat berkahnya. Karena esensinya dari laki-laki adalah kerja, bahagiain keluarga lo. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.